Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirah jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa terasa kita sudah memasuki hadis yang ke-36 kitab Bulughul Maram, pembahasan step by step tentang kitab fikih agar kita semua senantiasa mengamalkan ibadah Allah, mengamalkan ajaran agama Islam, mengamalkan ibadah-ibadah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang sudah diwariskan secara turun-temurun mulai dari Rasulullah SAW, kemudian diwariskan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai para ulama selaku pewaris anbiya hingga ke kita semua. Mudah-mudahan apa yang diwariskan oleh para ulama-ulama terdahulu kemudian diterimakan oleh para ustadz-ustadz kita, semua diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, perlu kita semua ketahui bahwa yang namanya mengamalkan ajaran agama Islam, menjalankan seluruh syariat-syariat Islam tidak lepas semuanya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis kemudian dirancang oleh para ulama-ulama terdahulu di dalam beberapa kitab karyanya, baik itu kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan beberapa kitab yang membahas masalah hadis. Kemudian juga ada beberapa kitab yang membahas masalah Al-Quran. Salah satunya adalah Tafsir Al-Mukhbas karya Ibnu Abbas, Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir, dan beberapa tafsir yang lain. Itu adalah kitab-kitab yang membahas masalah Al-Quran, kemudian Al-Hadis itu sendiri. Sehingga kita di dalam menjalankan agama Islam betul-betul sesuai dengan koridor hukum, yaitu Al-Quran dan hadis berdasarkan zaman ke zamannya. Begitu pula ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu di zaman di zaman Rasulullah SAW tidak tersusun seperti ini. Kemudian diwariskan kepada para sahabat hanya berbentuk hadis. Kemudian dipelajari berdasarkan ya pengalaman-pengalaman, amalan-amalan yang mereka lihat dari Rasulullah dan para sahabat, diajarkan skopnya, lingkarannya seperti itu. Nah, baru kemudian pada zaman Al-Imam Syafi'i kalau tidak salah, di situ barulah disusun kitab-kitab fikih ya seperti sekarang yang kita terima. Nah, adapun kitab-kitab fikih yang untuk pemula bisa kita lihat di konten-konten sebelumnya, yaitu kitab Safinah, kitab Fathul Qorib yang sudah dibahas. Kemudian kalau untuk hadis yang baru kita pelajari adalah kitab Bulughul Maram. Itu untuk yang pemula. Nah, ada banyak-banyak lagi kitab-kitab yang ada di pondok pesantren yang dulu saya pernah belajar, seperti halnya sudah saya sebutkan ya, kitab Kifayatul Awam, kitab Kifayatul Ahyar, dan lain sebagainya. Dan itu perlu saya tekankan di sini berulang-ulang kali bahwa bukan berarti saya adalah orang yang paham dan pakar tentang kitab-kitab ini. Saya hanya mempromosikan tentang kitab-kitab itu sendiri supaya teman-teman bisa mencari guru yang tepat, yang benar,
untuk mendalami ilmu agama itu sendiri. Nah, penting teman-teman mempunyai basic-basic ilmu agama yang bersumber kepada kitab-kitab yang menjadi rujukan itu, supaya teman-teman tidak terpengaruh, tidak mudah terhasut dengan paham-paham yang sekarang beredar luas ya. Jadi teman-teman bisa mencari sumber-sumber referensi yang tepat, yang yang valid gitu, supaya ya itu tadi, kayak sekarang yang saya amati, ustadz satu dengan ustadz lainnya saling berbenturan, dibenturkan bahkan. Nah, itu yang sekali lagi saya tekankan di konten ini, insya Allah itu jangan sampai terjadi. Semua ada koridornya masing-masing, semua ada pemahamannya masing-masing, semua ada dasar landasan rujukannya masing-masing. Jadi kita tidak perlu membenturkan satu sama lain, karena pada satu sisi kalau misalkan kita melihat Al-Quran dan hadisnya, mereka pun juga mengambil Al-Quran dan hadis itu pun juga berbeda-beda. Seperti itu juga ya produk hukumnya itu. Jadi kita nggak usah kaget lah, nggak usah shock, ataupun nggak usah saling sikut, saling menghujat, saling mengkafirkan satu sama lain. Fokus pada kita adalah belajar mengamalkan, belajar mengamalkan, seperti itu. Jadi kita tidak saling baku hantam satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain. Itu penekanan saya berulang-ulang kali di konten saya, di channel saya, di setiap video saya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa bisa mencari sendiri sumber-sumber referensi, sumber-sumber rujukan yang valid, yang untuk teman-teman amalkan semuanya, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya kemarin ya, ada yang bertanya ke saya itu, apakah mengamalkan ajaran Islam seperti halnya sholat, wudhu, tohar, zakat dan lain sebagainya berdasarkan kitab-kitab yang sudah diajarkan di pondok, seperti kitab Safinatun Najah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan lain sebagainya, itu berdasarkan sunnah Rasulullah SAW? Ya, itu semua sudah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau kitab-kitab yang mubtadi seperti itu, kitab-kitab pemula, memang tidak dijelaskan secara rinci dasar hukumnya Al-Quran dan hadisnya, hanya dibahas di situ tentang produk hukumnya. Nah, kalau misalkan kita mencari dasar rinci berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dijelaskan di secara terperinci, itu kita bisa lihat di kitab induk mazhab Syafi'i, yaitu Al-Um. Nah, Al-Um itu adalah induk dari mazhab Syafi'i yang dikarang kalau tidak salah oleh Muhammad bin Idris Al-Imam Syafi'i. Kemudian kita lanjut ke hadis nomor 36 dari Abdullah bin Umar. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anha fi sifati wudu'i. Qala summa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala asba'aihi as-sabahataini fi udhunaihi wa masaha bi bahamaihi zahira udhunaihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasai wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, fi sifati wudu'i, pada tentang tata cara, tentang sifat-sifat wudu. Ini hadisnya menjelas tentang sifat-sifat wudu, tata cara berwudu. Qala, Abdullah bin Umar berkata, summa masaha, kemudian summa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, kemudian Rasulullah SAW membasuh kepalanya, wa adkhala, dan kemudian dan memasukkan asba'aihi as-sabahataini fi uzunaihi. Asba'aihi as-sabahataini ini jari yang bersebelahan dengan ini
telunjuk. Seperti jari yang bersebelahan dengan ini ibu jari. Jadi telunjuk sebenarnya. Asbahataini, as-sabhataini, maksudnya itu adalah telunjuk, jari yang bersebelahan dengan ibu jari. Itu fi uzunai, ke dalam telinganya. Jadi seperti ini. Wa masaha bi ibhamaihi zahira uzunaihi. Wa masaha, dan mengusap bi ibhamaihi, dengan kedua jempolnya, zahira uzunaihi, di luar telinganya, seperti ini. Jadi ketika dimasukkan, telunjuknya dimasukkan, kemudian mengusap dengan kedua jempolnya tadi di luar kupingnya, di luar telinga, seperti ini. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahahu Ibnu Khuzaimah. Kalau kita menilik makna hadis ini menjelaskan gambaran wudu sekaligus menerangkan perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam hadis sebelumnya, yaitu penjelasan mengenai cara mengusap kedua telinga. Caranya ialah mengusap sebagian luar dan bagian dalam daun telinga yang bukan daripada air bekas mengusap kepala. Jadi ketika kita selesai mengusap kepala, maka kita juga membasuh kedua mengusap luar dan ini dalam telinga. Jadi seperti ini, kita ambil air, kemudian kita basuh seperti ini, kemudian kita ini. Nah, dengan cara semuanya diusap. Seperti mana yang dijelaskan dalam hadis Al-Baihaqi. As-sabhatain bentuk tasniyah dari lafaz as-sabbahah. Jadi kemarin sudah saya jelaskan itu mufrad, tasniyah, dan jamak. Kalau mufrad itu kata benda, menjelaskan isim ya satu, seperti itu. Kalau tasniyah kata benda yang lebih dari yang menunjukkan makna dua. Kalau lebih dari dua namanya jamak. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Inggris single, kalau jamaknya itu plural. Kalau single itu satu, lebih dari dua dinamakan jamak atau plural. Nah, kalau di dalam bahasa Arab mufrad, tasniyah, jamak. Satu, kemudian lebih dari satu namanya tasniyah. Kalau lebih dari dua baru dinamakan jamak, seperti itu, atau banyak. Artinya jari yang bersebelahan dengan ibu jari, yaitu jari telunjuk. As-sabahah ini artinya adalah jari yang bersebelahan dengan ibu jari. Jadi seperti ini kalau kita ini. Nah, jari yang bersebelahan dengan ibu jari adalah telunjuk. Dinamakan sabahah karena jari ini biasa digunakan untuk memegang tasbih ketika bertasbih. Jadi kalau kita bertasbih menggunakan tangan kanan pasti menggunakan jari telunjuk. Itulah kenapa dinamakan as-sabahah. Artinya jari yang biasa digunakan untuk memegang tasbih ketika bertasbih. Apa yang dimasukkan di sini ialah jari telunjuk sebelah kanan. Penggunaan tasbih di sini termasuk dalam bab taglib, ini mengutamakan yang kanan, dan makruh bertasbih dengan menggunakan telunjuk yang sebelah kiri. Jadi makruh seperti ini. Jadi kita disunahkan menggunakan jari yang kanan untuk bertasbih ketimbang yang kiri, karena ini sunnah, ini makruh. Bi'ibhamaihi adalah nama jari tangan yang paling besar, yaitu ibu jari. Ibhamun, jari yang paling besar adalah ibu jari. Kemudian kita lihat daripada fikih hadisnya adalah hadis ini menceritakan gambaran tentang berwudu disertai dengan tambahan cara mengusap kedua daun telinga bagian luar dan bagian dalam. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita berwudu, itu tata cara mengusapnya ya seperti ini. Telunjuk dimasukkan, kemudian untuk bagian luar diusap dengan jempol, seperti itu.
jumhur ulama mengatakan bahwa mengusap kedua daun telinga hukumnya adalah sunnah. Jadi jumhur ulama, mayoritas jumhur ulama mengusap kedua daun telinga hukumnya sunat. Imam Ahmad berkata, kedua-dua daun telinga tersebut bagian dari kepala. Oleh karenanya kedua-duanya diusap bersamaan dengan kepala. Dan hukumnya wajib karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-uzunani fi roksi. Kedua daun telinga termasuk bagian dari kepala. Jadi bersamaan seperti ini. Jadi begitu kita mengusap kepala, nah kemudian kita lanjut kepada membasuh telinga seperti itu. Ini menurut pendapat Imam Ahmad. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang melihat orang berwudu seperti ini, begitu dia mengusap kepala langsung ke telinga, nah itu berarti dia adalah mengikuti pendapatnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau misalkan mayoritas para ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kepala kemudian telinga jadi beda-beda. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal berbarengan. Jadi setelah ini baru langsung ke telinga, ambil air diusap kemudian langsung ke telinga seperti itu. Kalau kita melihat riwayat hadis di sini, siapa sih Abdullah bin Amr bin Al-As Asyaimi Al-Quraisy ini adalah orang yang masuk Islam sebelum ayahnya. Jadi Abdullah bin Umar itu adalah orang yang pernah masuk Islam sebelum ayahnya. Beliau adalah seorang yang alim, hafidh, ahli ibadah, orang yang bersifat zuhud dan tidak mau melibatkan diri dalam fitnah. Ia tidak mau terlibat dalam perpecahan yang terjadi antara kaum muslimin setelah Utsman bin Affan terbunuh. Nah, beliau meriwayatkan 700 hadis. Di antara ulama yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah cucunya sendiri bernama Syuaib bin Muhammad, Said bin Musayyab, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr. Ulama berbeda pendapat mengenai tanggal beliau meninggal, tahun beliau meninggal. Adapun yang paling kuat adalah pendapat Ibnu Hibban bahwa Abdullah bin Umar bin As meninggal dunia pada tahun 63 Hijriah pada usia 72 tahun. Nah, itulah hadis nomor 36 yang kita bahas di sini. Insyaallah nanti kita akan buka kajian-kajian selanjutnya. Nanti bisa, bagi yang teman-teman belum menonton, bisa nanti dilihat di sini ya. Di sini nanti ada playlist kajian-kajian kitab Bulughul Maram. Atau nanti kalau misalkan teman-teman bisa melihat di ini, buka aja di playlist, ada kitab Bulughul Maram, ada kitab Fathul Qorib, di situ juga ada pembahasan dalam kitab Safinatun Najah. Nah, itu penting untuk teman-teman pemula di dalam mempelajari agama Islam itu sendiri, step by step, bertahap demi bertahap. Jangan teman-teman belajar agama Islam dari internet tanpa fokus bahasannya seperti apa. Itu. Jadi kalau kita belajar ilmu fikih, jangan dulu kita tanya ini hukumnya apa Ustadz, ini hukumnya apa Ustadz, ini kok ini berbeda. Kita pelajari dulu dasar-dasarnya seperti itu. Hadis dasarnya seperti apa, kemudian fikih yang dasar seperti apa, seperti itu. Jadi jangan langsung berdasarkan Ustadz ini, ngelihat Ustadz ini, ceramah Ustadz ini, padahal kita nggak bisa nakar nih. Kita butuhnya kajian yang seperti apa, keilmuan kita seperti apa, kayak gitu. Kalau kita belajar agama Islam tanpa basic yang kuat, kemudian kita belajar ilmu yang sudah mungkin tinggi, nah itu nanti ngeblank, kita nanti jadi bingung. Bisa jadi kok ini seperti ini, kok ini seperti ini, kok Ustadz A ngomongnya seperti ini, kok Ustadz B ngomongnya seperti ini. Nah, timbul lagi perpecahan karena ya itu tadi, para pendengar, para jamaah yang mendengar itu nggak punya basic yang kuat, nggak punya dasar yang kuat. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat, bukan
sebagai rahmat, tapi sebagai malapetaka. Itu tadi. Oke, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.